Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, kita akan merambah ke dalam topik yang cukup mendalam dan relevan untuk semua aspek kehidupan sosial kita, yaitu mengenali ciri orang yang berpura-pura baik. Dalam dunia yang penuh dengan interaksi dan relasi sosial, seringkali kita berhadapan dengan individu yang menyajikan diri mereka sebagai sosok yang baik hati dan penuh kebajikan. Namun, apakah kebaikan mereka itu sungguh tulus ataukah hanya seni peran yang mereka mainkan? Dalam perjalanan kita kali ini, mari bersama-sama mengeksplorasi ciri-ciri yang dapat membantu kita memahami apakah kebaikan yang kita saksikan itu sungguhan atau sekadar ilusi. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah 5 ciri orang yang berpura-pura baik yang perlu kita waspadai. 1. Kritik terlalu lemah lembut. Mari kita mulai dengan ciri pertama yang mungkin pernah kita temui, kritik yang terlalu lemah lembut. Saat berinteraksi dengan orang yang berpura-pura baik, kita mungkin akan merasakan bahwa kritik yang mereka berikan terdengar begitu halus dan ramah. Namun, perlu kita waspadai bahwa kritik yang terlalu lemah lembut ini mungkin hanya topeng untuk menyembunyikan niat yang sebenarnya. Orang yang tulus biasanya dapat memberikan kritik dengan jujur dan konstruktif. Sebaliknya, mereka yang berpura-pura baik mungkin menggunakan kritik yang terlalu lemah lembut sebagai strategi untuk tetap terlihat baik di mata orang lain. Ini bisa menjadi sinyal bahwa di balik sikap baik mereka terdapat niat tersembunyi yang mungkin tidak sesuai dengan penampilan luar mereka yang ramah. Jadi, ketika kita mendapatkan kritik yang terasa terlalu manis, perhatikan apakah memang ada niat tulus untuk membantu ataukah hanya sekadar pencitraan belaka. Ingat, kritisisme yang sehat adalah bagian dari pertumbuhan dan pembelajaran, dan kita perlu waspada terhadap kritik yang terlalu diselimuti oleh kebaikan semu. 2. Keinginan terlalu besar untuk membantu. Langsung saja kita menuju ciri kedua yang perlu dicermati, yaitu keinginan seseorang untuk terlalu sering membantu. Pada dasarnya, membantu adalah perilaku yang positif, tetapi ketika keinginan ini menjadi terlalu besar dan terus-menerus, kita perlu mengajukan pertanyaan kritis. Orang yang berpura-pura baik mungkin memiliki niat tersembunyi untuk menciptakan ketergantungan. Mereka mungkin merasa bahwa dengan terus memberikan bantuan, orang lain akan semakin bergantung pada mereka. Hal ini bisa menjadi cara untuk mengontrol situasi atau mendapatkan keuntungan tertentu. Tentu saja, ini bukan berarti semua keinginan untuk membantu adalah tanda kecurangan. Banyak orang tulus yang menawarkan bantuan tanpa pamrih. Namun, perhatikan apakah keinginan untuk membantu terasa terlalu berlebihan dan apakah ada motif tersembunyi di balik setiap tindakan baik yang mereka lakukan. Jadi, saat melihat seseorang yang selalu ingin membantu, pertimbangkan apakah kebaikan mereka itu murni ataukah ada potensi untuk menciptakan ketergantungan. 3. Sering menunjukkan kepedulian di depan orang lain. Mari kita lanjutkan dengan ciri ketiga yang seringkali muncul pada orang yang berpura-pura baik, sering menunjukkan kepedulian di depan orang lain. Ini bisa menjadi tanda bahwa seseorang lebih peduli dengan penampilan sosialnya daripada kepeduliannya yang sebenarnya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Orang yang tulus baik biasanya menunjukkan kepedulian tanpa memandang siapa yang melihat. Mereka tidak butuh panggung atau penonton untuk memperlihatkan empati. Sebaliknya, mereka yang berpura-pura baik mungkin selalu berusaha untuk menampilkan kebaikan di depan orang lain, terutama jika ada penonton. Kita perlu memahami bahwa kebaikan sejati tidak perlu diumbar di panggung sosial. Jadi, saat melihat seseorang selalu menunjukkan kepedulian di depan umum, pertimbangkan apakah sikap tersebut bersumber dari niat tulus atau hanya sekadar sandiwara untuk memperoleh perhatian dan pujian. 4. Seringkali memuji diri sendiri. Kita tiba pada ciri nomor 4 yang patut diwaspadai. Seringkali memuji diri sendiri. Saat seseorang terus-menerus menyebutkan kebaikan yang telah mereka lakukan atau pencapaian positif yang mereka raih, ini bisa menjadi isyarat bahwa ada niat tersembunyi di balik pujian diri.
Orang yang tulus baik biasanya tidak perlu terus-menerus menyombongkan diri atau mengingatkan orang lain akan kebaikan yang mereka lakukan. Sebaliknya, mereka yang berpura-pura baik mungkin menggunakan pujian diri sebagai alat untuk meningkatkan citra mereka di mata orang lain. Perhatikan apakah seseorang selalu berbicara tentang prestasi dan kebaikan diri mereka sendiri. Jika iya, pertimbangkan apakah ini murni ekspresi kebahagiaan ataukah sekadar upaya untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan dari orang lain. 5. Perubahan sikap mendadak. Mari kita eksplorasi ciri kelima yang dapat menjadi petunjuk penting dalam mengenali orang yang berpura-pura baik, yaitu perubahan sikap mendadak. Seseorang yang tulus baik cenderung konsisten dalam perilaku dan sikap mereka terhadap orang lain. Namun, hati-hati jika seseorang tiba-tiba berubah dari sikap baik menjadi sikap negatif atau sebaliknya. Perubahan sikap yang drastis ini bisa menjadi tanda adanya motif tersembunyi atau strategi tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan penampilan luar mereka yang bersikap baik. Orang yang berpura-pura baik mungkin menggunakan perubahan sikap untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memanfaatkan situasi atau mendapatkan dukungan. Oleh karena itu, perhatikan apakah seseorang konsisten dalam tindakan dan sikap mereka, ataukah mereka seringkali mengubah pola perilaku secara mendadak. Itulah 5 ciri orang yang berpura-pura baik yang perlu kita waspadai. Meskipun tidak selalu mudah untuk mengenali keaslian seseorang, pemahaman terhadap tanda-tanda ini dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak dalam berinteraksi dan membentuk hubungan. Jangan lupa, pengetahuan dan intuisi pribadi kita juga memiliki peran penting dalam membaca karakter seseorang. Meskipun kita membahas ciri-ciri umum, setiap individu unik dan kadang-kadang orang mungkin memiliki alasan tersembunyi untuk berperilaku seperti yang mereka lakukan. Penting untuk diingat bahwa tidak semua tanda ini selalu menunjukkan kecurangan atau niat buruk. Terkadang, orang mungkin memiliki alasan tertentu di balik perilaku mereka. Oleh karena itu, selalu pertimbangkan konteks dan cobalah untuk memahami perspektif orang lain. Tetaplah menghargai kebaikan dan kejujuran dalam setiap hubungan, namun juga tetap waspada terhadap potensi adanya niat tersembunyi. Ingatlah, dalam membangun hubungan yang sehat, komunikasi terbuka dan rasa percaya memainkan peran kunci. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk berikan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar. Jika kalian menikmati konten ini, like dan share akan sangat dihargai. Dan tentu saja, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.